Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ray Home Tour and News. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua terkait tentang lampiran atau dokumen yang diwajibkan di instansi-instansi tertentu, yaitu dokumen TOEFL. Di setiap tahunnya CPNS selalu meminta persyaratan yaitu sertifikasi TOEFL. Ini bukan semua kementerian ataupun lembaga, tapi beberapa instansi kementerian maupun provinsi yang meminta kepada kalian semua untuk melampirkan sertifikasi TOEFL. Sertifikasi TOEFL ini adalah sertifikat yang isinya yaitu tentang bahasa Inggris, kemampuan kalian berbahasa Inggris, baik itu vocabulary, grammar, ataupun yang lainnya. Jadi beberapa instansi tersebut ini setiap tahunnya meminta untuk para peserta CPNS melampirkan sertifikasi TOEFL ini, karena ini adalah syarat kelulusan di instansi-instansi tertentu tersebut yang membutuhkan sertifikasi TOEFL. Apa saja instansi-instansinya dan syarat minimumnya ataupun maksimalnya akan saya jelaskan di video saya yang satu ini. Oke teman-teman semua, di sini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian instansi-instansi mana saja dan minimal ataupun maksimal syarat untuk kalian melampirkan TOEFL di instansi-instansi tersebut. Yang pertama, skor TOEFL minimal 400. Ini yaitu di Pemprov DKI Jakarta. Di Pemprov DKI Jakarta ini kenapa kalian suruh melampirkan? Karena biasanya berkutat dengan kunjungan dari warga negara asing dan pusat ibu kota. Jadi kalian ketika menjadi abdi negara pasti wajib ataupun harus mengerti tentang bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, baik itu vocabulary-nya, grammar, ataupun yang lain. Jadi kalian harus fasih. Yang kedua, skor TOEFL minimal 400 sampai dengan 500. Biasa yaitu instansi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di sini berkutat dengan hukum. Kalian harus bisa berbahasa Inggris dan harus melampirkan sertifikasi TOEFL tersebut, guys. Yang ketiga yaitu skor TOEFL minimal 450. Di sini 450 ini instansinya terdiri dari 1. Kementerian PUPR, 2. Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Air dan Mineral, dan ketiga Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, keempat Arsip Nasional Republik Indonesia, kelima Badan Kepegawaian Negara, dan kelima Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Instansi ini yaitu minimal skor TOEFL 450. 6 instansi ini. Selanjutnya skor TOEFL minimal 475. Ini biasanya instansi yang membutuhkan yaitu Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Di sini sangat penting ketika kalian menjadi seorang intelektual di bidang IT, kalian harus mampu berbahasa Inggris karena programmernya itu bahasa program itu harus berbahasa Inggris. Jadi ketika kalian ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara di Kementerian Kominfo, kalian harus melampirkan sertifikasi tambahan yaitu TOEFL minimal 475. Dan yang terakhir, skor TOEFL minimal 550. Ini instansi yang luar biasa, guys. Karena kalian tidak hanya stay di Indonesia, tapi harus visit ke luar negeri. Ini adalah instansi Kementerian Luar Negeri. Kalian akan bertemu dengan turis-turis ataupun pejabat
luar negeri, baik itu presidennya, wakil presiden, maupun perdana menteri dan menteri-menterinya yang ada di luar negeri sana. Jadi kalian harus bisa fasih dan skor TOEFL-nya juga harus tinggi, minimal 550. Itulah beberapa instansi yang mewajibkan kalian untuk mendapatkan sertifikasi TOEFL minimal 400 sampai dengan 550 yang sudah saya jelaskan sedemikian rupa. Jadi untuk kalian yang belum mempunyai TOEFL dan ingin mendaftar di kementerian-kementerian atau lembaga tersebut, kalian harus persiapkan atau mendaftar tes TOEFL di lembaga-lembaga bahasa Inggris yang kalian inginkan atau yang dekat dengan domisili kalian sebelum pendaftaran CPNS ini dibuka. Jadi kalian sudah ada sertifikasi tersebut, dan ketika CPNS dibuka, kalian tinggal memilih saja dengan hasil nilai ataupun skor yang kalian punya untuk mendaftarkan di kementerian-kementerian yang sudah atau meminta kalian untuk melampirkan sertifikasi TOEFL tersebut, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan lonceng kalian, karena saya akan memberikan informasi seputar dunia perumahan ataupun tentang berita-berita terkini, baik itu prakerja, CPNS, ataupun yang lainnya, guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.